Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman. Di depan kita. Jadi ini Kak Lui mau bercerita soal temuan-temuannya. Nah, Kak Lui ini peneliti, terus dia juga lagi S3 soal hukum adat. Nah, dia di sini ya, terus ya langsung bisa jadi kita ini. Nah, jadi ya Wilda lebih fokus melanjutkan. Jadi dua moderatornya saking anunya sudah di brief. Jadi sebenarnya Kak Lui itu di kandang pasa untuk ini. Jadi Kak Lui sekarang lagi ikut itu ya Ubud Writer Festival. oh Jadi Kita binatang. dan sebelum dia pergi ke Singapura karena dia peneliti di National University of Singapore. International Ini banyak sekali sponsornya. Nah, jadi dia mau ceritakan soal temuannya, penelitiannya tentang hubungan antara migrasi diaspora orang Bugis ke Bali. Pulau Bali. Pulau Bali. Kenapa Bali? Nah, itu yang kita ada mau apa buka. di Bali? Ada apa di Bali? Ada apa di Bali? Nah, Ada apa di Bali? Harusnya harga naik. kalau kalian mau tahu, Eca, subscribe. Simak presentasi ini. silakan Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir, sudah menahan kantuk tentunya karena kan sudah makan toh. Jadi ini jam-jam ngantuk Rawan. ya. Rawan, jam-jam rawan, tapi masih bersedia untuk ikut diskusi kita pada siang hari ini. Jadi langsung saja seperti yang tadi sudah dibuka oleh Zizi dan Wilda. Siang hari ini, Taurus Girls, our Taurus Girls, ya. Ini satu honor gitu biar dua. Satu honor, cocok. Honor terima kasih. Nah, jadi ya siang hari ini saya akan berbagi sebuah proyek karya yang sebenarnya sedang saya kerjakan, yang sedang saya garap selama beberapa bulan ini. Jadi ini adalah proyeknya KITLV. Kalau teman-teman pernah dengar, sebuah lembaga riset yang ada di Leiden, Belanda, dan saya diminta untuk mengerjakan proyek ini bersama dengan salah satu peneliti KITLV dengan Ibu Catherine Wellen, yang dia sendiri adalah seorang peneliti diaspora Wajo ya, diaspora Bugis Wajo, karya-karyanya beliau. Nah, jadi di sini saya kolaborasi dengan dia, KITLV. Nah, jadi mungkin kita mundur dulu ke awal tahun 2000 apa ini? 2021 di 2021. Nah, jadi ceritanya itu di awal tahun 2021 ketika KITLV membuka proyek ini, mereka mau menjalankan sebuah proyek yang tidak murni akademis. Karena sebagaimana kita ketahui, KITLV itu kan biasa publikasinya ini ya, jurnal akademis semua ya, tulisan buku, segala macam itu. Nah, kali ini mereka mau mencoba sesuatu yang tidak murni akademis, tapi kalau bisa hasilnya itu juga ada bentuknya itu art, seperti itu. Dan art ini dalam artian luas ya, jadi bisa tari-tarian, kemudian bisa keterampilan desain atau bahkan dokumenter, intinya seperti itu. Nah, kemudian ketika saya diminta oleh KITLV untuk mengerjakan proyek ini, dari dulu saya punya concern dengan yang namanya buku cerita buat anak-anak. Makanya saya dengan Ibu Ran yang di sebelah sana, kami di Lontara Project itu dari dulu berusaha untuk menciptakan Lagaligo tapi versi komik gitu, dan ilustrasi ya, untuk tujuannya untuk anak-anak. Memang saya dari dulu passionnya di situ. Sebenarnya sudah ada itu versi Prancisnya. Versi Prancis malah sudah ada. Pangeran kecil. Ya. Bisa. Nah, jadi ketika kita diminta untuk mengerjakan topik ini tentang Bugis diaspora, yang saya bayangkan waktu itu hasilnya itu bukan kajian yang isinya kalimat semua gitu, bukan paper, bukan artikel gitu. Saya nggak mau. Saya bilang sama Bu Kathy, Bu, saya mau ini bentuknya nanti itu buku cerita dan juga
video. Nah, seperti itu. Dan dia menyetujui. Oh, boleh gitu. Kamu punya ide apa? Kebetulan saat itu saya sedang mengerjakan sebuah artikel tentang hukum adat di daerah Sulawesi Barat, di Mandar. Jadi saya sedang membaca teks Lontar Mandar. Waktu saya baca teks Lontar Mandar, saya menemukan kisah seorang pangeran bernama Lasalaga. Pangeran Lasalaga ini. Nah, Pangeran Lasalaga ini bapaknya adalah Watak Mamuju, Watak di Mamuju, penguasa kerajaan Mamuju. Sedangkan ibunya, menurut versi Lontar itu adalah seorang putri dari Bali yang namanya Mera Arapuang. Ya, tentu saja sudah didaerahkan, maksudnya sudah mandarkan ya namanya. Entah mungkin nama aslinya Bulan Guritno atau Nawangsari gitu, kita nggak tahu. Tapi Dahlia, Imade, Wildayati, nah bisa jadi kan. Nah, jadi ketika membaca itu saya merasa, wah ini sesuatu yang menarik nih gitu kan. Kok bisa ada putri Bali kesasar di Sulawesi, terus jauh ke atas ya. Terus sampai punya anak yang kemudian sampai hari ini setiap tahun di Mamuju itu dirayakan yang namanya upacara Masosor Manurung. Jadi mereka percaya Pangeran Lasalaga ini lahir kembar bersama dengan sebilah parang. Seperti itu. Nah, setiap tahun di sana diadakan upacara ritual ini mencuci arajang. Nah, mereka menyebutnya Masosor Manurung itu. Jadi sampai sekarang mereka masih percaya kalau leluhur mereka itu dari Lasalaga ini, yang anaknya Putri Bali. Nah, kemudian akhirnya disepakati bahwa oke, ceritanya kita mau ambil itu khususnya, tapi saya mau menyoroti secara lebih luas. Jadi cerita Lasalaga ini akan pengantar kita untuk memahami diaspora masyarakat asal dari Sulsel/Bar ya jadinya ya, Sulsel Bar di Pulau Dewata, seperti itu. Oke, kemudian di ACC. Nah, bulan Juni tahun ini saya pertama kali turun ke sana, ke Bali, dan dalam riset saya itu saya menemukan banyak sekali fakta-fakta menarik terkait dengan jaringan diaspora masyarakat Sulsel dengan masyarakat yang ada di Pulau Bali. Jadi ternyata berdasarkan hasil temuan saya itu, masyarakat Sulsel sudah ada di Pulau Bali sejak abad ke-17. Ya, abad ke-17 berarti tahun 1600-an ya, 1601 ke atas. Nah, dan di salah satu komunitas yang saya temui di Pulau Serangan, jadi ada daerah di dekat kota Denpasar. Dia pulau ya, tapi jaraknya nggak begitu jauh dari daratan Bali utama. Nah, di Pulau Serangan itu dulu masyarakat Bugisnya leluhur mereka itu pindah ke sana setelah perang Somba Opu. Jadi begitu benteng Somba Opu runtuh, leluhur jatuh ya. Leluhur mereka itu tidak mau tunduk di bawah hegemoni VOC. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari kampung halaman. Mereka menjunjung tinggi yang namanya kebebasan dan harga diri, siriknya itu mungkin ya. Jadi kayak saya daripada saya di bawah kekuasaannya musuh, lebih baik saya cabut gitu kan. Nggak apa-apa, dunia ini luas, saya bisa mencari rezeki di tempat lain. Mungkin seperti itu dulu prinsipnya mereka. Sehingga dipimpin oleh seorang figur yang mereka juluki, yang orang-orang Bugis di Pulau Serangan ini juluki sebagai Puak Matoa, yang kemungkinan berasal dari Wajo ya, kalau dilihat dari gelarnya ya, Puak Matoa itu. Puak Matoa bersama dengan 40 kapal itu menyeberang ke Pulau Bali bagian selatan, di wilayah kekuasaannya Raja Badung. Raja Badung ini nama kerajaan di Denpasar ya, di daerah Denpasar pada masa itu. Nah, Raja Badung ini ceritanya sedang musuhan dengan raja dari kerajaan Mengwi. Jadi ada kerajaan musuhnya namanya kerajaan Mengwi. Ketika migran Bugis ini datang masuk ke wilayah kerajaan Badung, kemudian Raja Badung mengatakan bahwa kalau kamu membantu saya dalam mengalahkan musuh saya yaitu kerajaan Mengwi, kamu akan saya beri tempat hidup. Artinya seperti itu.
Nah, kemudian terjadilah pertempuran antara kerajaan Badung dan kerajaan Mengwi, di mana saat itu pasukan Bugis membantu kerajaan Badung dan ternyata menang. Sebagai perwujudan dari janji sang Raja Badung, akhirnya masyarakat Bugis diberikan tempat tinggal di Pulau Serangan, di daerah Kepaot dan Pasar, sama di daerah Tuban, di daerah Kute. Nah, jadi di daerah Kute itu ada kampung namanya Tuban. Dan mereka tinggal di situ. Nah, menariknya di tiga titik tadi, titik tempat masyarakat Bugis diaspora itu diizinkan tinggal, disitulah kemudian trade atau perdagangan itu berkembang. Ya, berkembang maksudnya. Ya, Bisa juga. berkembang. Jadi Boleh juga, boleh sih. betul. Ya. Tempatnya setangkai. Saya begini maksudnya berkembang mereka. Ya. Cocok. Nah, Tempat MB di Pare setangkai bunga mereka. Oh, maka. Mana dong? SP1. selanjutnya kemudian jadi kan sebenarnya Bali itu bukan pulau penghasil rempah-rempah ya, itu kan abad rempah-rempah, abad 16. Bali itu sebenarnya bukan pulau penghasil rempah-rempah. Mereka tidak menghasilkan pala, cengkeh atau sesuatu yang orang Eropa itu tertarik buat ambil gitu. Nah, akan tetapi sejak adanya komunitas Bugis di sana, Bali itu masuk ke jaringan perdagangan Nusantara. Iya. Karena pedagang-pedagang Bugis ini kemudian menjadi penyalur. Jadi hasil rempah yang dari Nusantara bagian timur kemudian dikumpulkan di sana, di Pulau Bali kan posisinya juga bagus ya, karena dia di tengah-tengah gitu kan, tengah-tengah jalur perdagangan Nusantara gitu. Sehingga kemudian Bali itu jadi rame. Nah, jadi ternyata diaspora Bugis itu memainkan peranan penting dalam membuka Bali ke jaringan maritim. Matirin. Maritim. Coras. Kayaknya Cinderella ini. Iya. Kurang Arif ini, mana Arif Rate? Bomba. Coba mah. Nah, terus Biar jadi ngantuk tahu sih. mungkin kita putar dulu ya sih videonya. Jadi ada beberapa video, nanti sambil ini saya tambahkan cerita. Tuh, Zi, putar Zi. Sebelumnya gimana? Balik. Bisa putar nggak? Kelihatan sih? Pokoknya kalau tidak kelihatan kok maju. Apa ini? Coba dibaca ya tulisannya ya. Kampung Bugis Serangan dan Pasar. Dan Pasar Bali. Dasura. Masjid Asy-Syaura. Ini rumah panggung. Dasura ya. Ya. Nah, nanti kita putar lagi kalau misalnya belum jelas. Jadi ini adalah masjid tertua, salah satu masjid tertua di Bali, di Pulau Bali. Masjid ini sudah 300 tahun lebih, didirikan di Pulau Serangan, tempat komunitas Bugis tadi. Dan ini adalah hadiah dari Raja Hindu, Raja Badung tadi, kepada komunitas Muslim Bugis yang telah berjasa dalam membela kerajaannya ketika diserang oleh kerajaan Mengwi tadi, musuhnya. Jadi masjid ini, Syuhada ini, itu bentuk fisiknya masih sama. Jadi tidak pernah dirubah. Atapnya pun dia yang susun 3 itu. Jadi iya. atap tumpang ya namanya ya, bukan Laja itu ya. kubah. Ya. Konon dulu pernah ada ide untuk buat kubah, langsung diprotes sama seluruh warga di situ. Tidak mau, pokoknya bentuknya harus tetap sama. Dan uniknya lagi, dia itu bentuknya mirip dengan Masjid Tua di Palopo. Kalau kita pernah ke sana, ke Masjid Tua Palopo, Masjid Jami ya, itu bentuknya persis sama. Jadi kotak begini, dan bentuk jendelanya itu pinggiran jendelanya juga sama. Kemudian di bagian tengah masjid ini ada istilahnya soko guru ya, tiang. Tiang penyangga. Tiang penyangga itu ada 4, dan itu kayunya kayu jati yang betul-betul masih asli dari abad ke-17. Jadi orang-orang Bugis di sana tidak mau menghilangkan bentuk
asli dari masjid tersebut. Paling direnovasi ya ganti genteng, terus dicat kayak gitu-gitu. Tapi bentuk aslinya mereka pertahankan. Dan di depannya masjidnya ini adalah satu-satunya rumah panggung yang masih berdiri di sana. Sejak kapan? Kalau menurut pernyataannya mereka dari abad 17, tapi tentu Rumah saja panggungnya? kayaknya sudah ada bagian yang dia ganti-ganti gitu kan. Nah, masyarakat Bugis di Pulau Serangan hari ini sudah tinggal di rumah-rumah batu, tapi tinggal ini satu-satunya yang masih rumah panggung. Nah, menariknya lagi, kan kemarin saya ketika dari Makassar ke sini satu mobil dengan Pak Halilintar. Nah, cerita-cerita, dan saya sudah cerita juga soal ini sebenarnya sama kepada beliau. Ketika beliau melihat foto rumah panggungnya, beliau bilang begini, ini sudah ada unsur Melayunya. Jadi sama beliau zoom, saya tunjukkan fotonya, beliau zoom, beliau lihat ininya, ornamen hias, terus ada, saya juga nggak ngerti ya aspek apa yang saja. Beliau bilang, ini dari abad berapa? Abad 17, Pak. Oh, berarti betul ini. Kalau begitu mereka diaspora yang dari Goa dulu ke Bali. Karena pada masa itu kan orang Melayu sudah banyak di Goa, ya kan? Bahkan sekretarisnya Sultan Hasanuddin itu sendiri adalah seorang Melayu yang namanya Ince Amin. Nah, dan pengaruh Melayu itu juga ke baju adat kita kan ada. Jadi baju adat kita juga ada pengaruh Melayunya dan macam-macam lah gitu. Ternyata jejak arsitektur di Pulau Serangan ini menunjukkan unsur Melayu juga, yang kemungkinan menurut Pak Halil kemarin itu dibawa dari Makassar ke Bali, seperti itu. Nah, itu kan ternyata betapa binekanya ya, jadi kosmopolitan gitu, ada banyak unsur yang masuk di situ. Nah, kemudian di masjid ini juga ada Al-Quran yang sudah berusia 300 tahun dan itu ditulis tangan, seperti itu, milik salah satu tetua di sana di Pulau Serangan itu. Hingga hari ini masyarakat di Pulau Serangan ketika ada acara-acara di Puri Pemecutan Denpasar, acara-acara adat gitu, itu selalu diundang tetuanya. Dan mereka posisinya itu tidak boleh duduk di bawah. Jadi mereka itu harus duduk sejajar dengan keluarga bangsawan Pemecutan, Puri Pemecutan Denpasar. Karena itu sesuai janjinya dahulu kala. Karena udah dianggap bersaudara meskipun dia bukan kasta ya, jadi dia bukan ide bagus, bukan ide ayu, tapi tetap harus duduknya sejajar dengan keturunan rajanya seperti itu. Dan masyarakat di Pulau Serangan sendiri mayoritas beragama Muslim, mengaku sukunya etnisnya itu Bugis, dan minoritas beragama Hindu. Tapi di sana itu kebersamaan itu indah sekali. Jadi setiap Lebaran yang masyarakat beragama Hindu itu akan datang tanpa disuruh. Mereka akan datang ke rumahnya keluarga yang Muslim dan membantu semua proses persiapannya. Begitu juga ketika Galungan. Nanti ketika hari raya Galungan, yang Muslim itu tanpa disuruh, dia akan langsung pergi ke rumah tetangga-tetangganya yang beragama Hindu tadi dan membantu prosesnya gitu. Bahkan pura, jadi di Pulau Serangan ini ada pura juga. Pura ini dibangun oleh masyarakat Muslimnya. Muslim. Dan menariknya lagi, ada salah satu pulau di Pulau Serangan itu yang menghadap ke arah barat. Nah, jadi biasanya kalau pura itu kan dia menghadap ke timur, matahari terbit ya, matahari terbit. Pura-pura pada umumnya seperti itu. Akan tetapi ada salah satu pulau di Pulau Serangan ini, pura di Pulau Serangan ini yang menghadap ke arah barat. Nah, itu untuk menghormati saudara-saudara yang beragama Muslim seperti itu. Meskipun mereka tidak bilangnya menghadap kiblat ya, mereka bilangnya menghadap barat. Tapi kan kita ngerti maksudnya sebenarnya apa gitu. Nah, kemudian menariknya lagi, jadi dulu ketika ada orang Muslim dari Pulau Serangan itu yang naik haji, kemudian pulang. Nah, kan untuk menuju Pulau Serangan harus naik perahu ya dari Denpasar. Jadi itu tetangga-tetangga yang beragama Hindu itu akan naik di atas perahu, kemudian menyambut dengan adatnya mereka. Jadi membunyi-bunyikan gamelan, terus membawa kayak dijunjung-junjung itu segala macam gitu. Jadi seakan-akan ritual Hindu, tapi sebenarnya menjemput
orang-orang baru pulang naik haji, seperti itu. Jadi masih ada tradisi-tradisi persaudaraan yang amat sangat erat antara komunitas Bugis di Pulau Serangan dengan masyarakat Hindu Bali di Pulau Serangan. Betul. Video selanjutnya. Itu penyambutan orang Hindu kan biasa kalau di sini kan yang dicari air sam-sam tuh. Orang dari Mekah Ya, kalau orang di sini kan ada perang haji yang dicari itu air sam-samnya. Apakah misalnya di sana ada? Oh enggak, mereka senang saja karena saudaranya pulang. Jadi minta Boleh. orang rumah saja itu mah. Agak enggak tahu diri ya. Dia itu alasan sam-sam batu jahanam dia cari. Batu jahanam. minum kok ini nah. ada apa bunga Fatimah apakah? Itu yang bunga-bunga kering, bunga Fatimah. Belum Fatimah ya. Sam-sam pakai di muka. Mana mau itu di Jakarta jadi beli. Tanah apa? Haji tanah apa? Toko haji tuh toko anu. Bukan dia. Ini video selanjutnya. Ini di kuburan. Oke, selanjutnya yang foto. Nah, oke. Jadi di Pulau Serangan itu ada ini kompleks pemakaman Bugis kuno. Nah, dan salah satu makam yang paling menonjol di sana itu adalah makam yang disebut makamnya Puak Matoa. Nah, ini kalangan keturunan Bugis di sana bilangnya makam Puak Matoa, sedangkan yang tadi orang-orang Hindu itu menyebutnya makam Puak Gede. Nah, jadi itu menarik karena situs yang dikeramatkan oleh orang Islam, orang Bugis itu ternyata juga dikeramatkan oleh masyarakat Hindu gitu. Jadi ketika yang Muslim itu datang untuk berziarah ke makamnya Puak Matoa, yang agama Hindu juga ya ritual lah gitu. Ada sesuai dengan adatnya mereka gitu. Jadi sosok yang disebut Puak Matoa atau Puak Gede ini dianggap sebagai leluhur pertamanya orang-orang yang ada di Pulau Serangan. Dan kalau kita lihat ini makamnya menarik karena dia bersusun ya, bersusun. Kemudian ini menurut keterangan dari juru kuncinya namanya Pak Jamaluddin yang saya temui di sana di Pulau Serangan ini. Kalau kita perhatikan ornamennya, ornamen hiasnya, nah bisa dibesarkan. Nah, maksimal ya. Di HP baru jelas. Jadi ini ternyata hasil perpaduan dua budaya. Jadi ada ornamennya Hindu, maksudnya ornamen dari Bali, dan ada ornamen dari Sulawesinya. Nah, yang Bali itu nampak dari sini. Jadi bentuknya kayak candi-candi Majapahit, jadi candi-candi Jawa Timur itu biasa punya kayak ada model kayak begitu ya. Nah itu, cuman dia biasa kan bahannya bata ya, bata merah kan candi-candi Majapahit. Kalau yang Sulawesi dari sulur-sulur ininya, sulur-sulur tanamannya, ukir-ukirannya itu. Jadi kalau menurut Pak Jamaluddin ini sudah perpaduan, dimana orang yang datang tadi, komunitas Bugis tadi, itu kemudian juga menghormati atau ikut pula menghargai budaya setempat, budaya lokal setempat. Adapun bahan dari makam ini itu ternyata batu karang. Makanya ini ada pori-porinya, ada banyak bolong-bolongnya begitu. Nah itu batu karang yang kemudian mereka ukir, kemudian mereka buat jadi seperti ini. Di kompleks ini ada banyak sekali makam dari leluhur Bugis, dan misalnya itu khas mirip dengan yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi ada yang bentuk gada, ada yang bentuk hulu keris, bahkan ada nisan yang dia itu bertuliskan aksara lontar. Itu ada juga di sini di kompleks makam. Nah, ketika saya berkunjung ke makam ini dengan tim, dengan teman kita bertiga, ada kejadian mistis. Nah, mistis langsung zing semua tuh. Jadi begini,
waktu itu sekitar jam segini, jam 12-an lah, siang bolong. Karena kan kita habis Jumatan ya dari masjid Suhada. Setelah itu kita jalan ke pemakaman. Oh dekat sekali, karena pulaunya kecil. Nah, pas kita sampai di di makamnya, belum sampai ke sini sana. Sama kan diri tak? Pelan-pelan. Jadi ini ceritanya waktu itu siang seperti ini, siang terang benderang, tidak ada orang lain kecuali tim 3 orang dan Pak Jamaluddin, juru kuncinya makamnya ini, serta waktu itu tidak ada orang ziarah. Dan di situ tidak ada pohon bunga, tidak ada orang yang sedang nabur bunga sama sekali. Kering ya, benar-benar panas. Nah, setelah wawancara dengan Pak Jamaluddin, kemudian salah satu teman saya, videografer saya itu ambil footage. Saya kemudian melihat ini ornamen-ornamennya gitu kan, saya lihat oh gitu dia. Nah terus saya pikir, oh ini kan dari Sulawesi Selatan ya, Puak Matoa. Satu leluhur Jiki, maksudnya sama-sama Jiki gitu. Saya kirim deh Al-Fatihah gitu. Jadi pikiran saya adalah kita mendoakan leluhur kita lah gitu kan, karena sama-sama dari Sulawesi Selatan. Jadi saya kasih tahu sama teman saya ini panggilnya Bas, dia orang Magelang, orang Jawa. Saya bilang, Bas, saya mau ini dulu ya, mau Al-Fatihah gitu. Terus Bas bilang, oh saya mau ikutan dong, mau kirim Al-Fatihah juga. Kita nggak ada niat lain loh, kita nggak minta togel, nggak minta apa segala macam. Intinya kan kalau saya, ini orang tua gitu kan. Jadi apalah salahnya kita yang lahir belakangan ini kita mengirimkan doa begitu. Nah, kemudian saya dengan Bas diam di samping makam ini, kita kemudian membaca Al-Fatihah. Nah, ketika saya sampai kepada, ini saya ingat sekali, ketika saya sampai kepada kata ihdinas siratal mustaqim, demi Allah saya tidak bohong ya, tiba-tiba ada bau bunga, kali ini semerbak Ran, bukan berkembang. Dia semerbak. Bukan mereka. Dan saya juga kaget. Kan ketika baca Al-Fatihah langsung buka mata. Ya udah teruskan sampai amin. Setelah itu baunya hilang. Saya bertanya ke Bas teman saya, karena kami langsung saling pandang-pandangan gitu kan. Bas duluan yang bereaksi. Dia bilang, Mas, kamu cium bau bunga nggak tadi gitu? Iya Bas, aku juga cium bau bunga Bas. Dari mana ya? Tapi abis itu baunya itu hilang, nggak ada lagi gitu. Terbawa angin. Nah, seberang. bisa jadi. Nah, bisa jadi. Positif. Siang bolong. Pak Jamal. Siang bolong. Pak Jamal. Tiba-tiba Ada lewat aja. Bau bunga. Setelah itu kemudian setelah itu kemudian kita ketemu lagi sama Pak Jamaluddin. Sok nggak takut. Ya, ke Pak Jamaluddin, terus kita cerita aja gitu. Pak, tadi waktu saya sama teman baca Al-Fatihah, kita cium bau bunga Pak. Pak Jamaluddin ketawa, terus dia bilang begini, oh berarti Anda disambut, Bapak disambut. Kayaknya sih gitu. Ya walau-walam ya, percaya nggak percaya. Itu udah diajak. Oh diajak ntar nggak bisa kesini dong. Memang ini kacake bercandanya mistis. SP1 atau cake. Tapi kuning kali nih. Ya tapi intinya seperti itu. Dan menariknya lagi adalah ternyata menurut keterangannya Pak Jamaluddin, makam Puak Matoa ini jadi tempat ziarah bukan hanya untuk orang-orang sekitar Pulau Serangan, tapi bahkan sejauh dari Lampung, Kalimantan, dari Pulau Jawa juga datang. Itu Pak Jamaluddin juga masih menjadi misteri. Soalnya masyarakat Pulau Serangan tidak pernah mempromosikan makam ini sebagai makam keramat ke orang-orang luar. Tapi tiba-tiba saja gitu kan, ada rombongan satu bus datang ke Pulau Serangan, rata-rata pada bulan Suro, pada bulan Muharram. Nah, kemudian mereka berziarah di makamnya Puak Matoa ini. Dan itu masih menjadi misteri juga bagi masyarakat Pulau Serangan. Dari manakah orang-orang luar itu mengetahui tentang? Tapi orang-orang yang dari luar itu Kak, orang Bugis juga Bisa yang tinggal jadi, di Lampung. bisa jadi. Mulainya kapan itu mbaknya? Dari katanya mungkin tahun 90-an. Oh, sejak ada internet ya? Bisa jadi. Pak Jamal ternyata Pak Jamal. Wih, banyak sekali lu sang Pak Jamal, apa-apa Pak Jamal, kau tidak apa-apa Pak Jamal. Kalian ini Kita lagi
lagi di makam. Astagfirullah. 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 Ada bau bunga. Ada di biasalah. Di situ saya nemuin ada ceritanya Pangeran Lasalaga ini, di mana bapaknya itu adalah Raja Mamuju, ibunya itu Putri Bali dari Kerajaan Badung gitu. Dan saya mikir, oh ini bagus banget karena belum pernah ada yang ngangkat nih. Jadi saya bilang gini ke Bu Kety, Bu, gimana kalau hasilnya itu cerita Lasalaga tapi dalam bentuk visual dengan gaya kamasan, style kamasan. Soalnya selama ini belum pernah ada yang memvisualkan cerita Lasalaga dan dia setuju. Ya. Jadi dalam rangka penyusunan buku dongengnya itu saya sengaja memilih gaya lukis khas Bali yang namanya gaya lukis kamasan untuk menceritakan kisahnya Lasalaga. Jadi di Bali mereka tuh punya tradisi lukis yang sudah dari zaman dahulu kala dikenal dengan nama style kamasan itu, dan biasanya itu hanya menceritakan kisah-kisah seperti Ramayana, Mahabharata atau cerita-cerita rakyat Bali gitu. Dan itu lukisan kamasan itu biasa dipajang di pura, jadi tempat-tempat ibadahnya gitu kan. Nah, ini adalah pertama kalinya lukisan kamasan digunakan untuk menggambarkan kisah yang bukan berasal dari tradisi Hindu atau Bali, melainkan dari Sulawesi. Awalnya saya juga ini sih kayak, aduh, kira-kira ada pelukis asli Bali yang mau nggak ya? Karena ini kan keluar dari pakemnya mereka gitu. Setelah saya kemudian mencari informasi, saya dapat sebuah nama, yaitu Pak Made Sesangka Pujalaksana di Kelungkung. Ketika saya datang ke beliau, saya ceritakan kisahnya Lasalaga seperti apa, saya tunjukkan referensi baju-baju di Sulawesi seperti apa gitu. Dia setuju. Dan akhirnya jadilah lukisan itu, yang kemudian dari lukisan itu kan kita bagi ada 9 adegan, 9 scene. Nah, oleh ilustrator saya, oleh desainer layoutnya, itu kemudian dialter masing-masing scene sehingga bisa masuk ke buku cerita. Dan sekarang sedang dalam proses produksinya. Tenang, nanti Kampung Buku dapat. Tanah ini 20. Tapi Beda itu? Beda ya, salam ya, salam. Kemarin jadi ceritanya saya mengabarkan ke Kak Iwan Alimuddin, Iwan Sande, ke Kak Iwan Sande tentang proyek yang saya kerjakan ini. Kak Iwan Ridwan Alimuddin. Oh, Ridwan Manda. Ya, jadi saya cerita. Banyak juga Iwan Asam sekarang. Iwan Sande. Tergantung lagi meneliti apa. Nah, jadi Tergantung penelitian. oh Camba di ya. Iwan Camba sekarang. Yang mana saya? Gilda dapur. Nah, Memo dapur. jadi saya cerita ke Kak Iwan, Kak, saya sudah mengerjakan ini Lasalaga begini. Terus di-read tapi tidak dibalas. Nah, oh mungkin sibuk Kak Iwan, biasa bersepeda, saya pikirnya begitu. Ternyata waktu itu Kak Iwan tuh mengontak Raja Mamuju. Jadi kenapa Kak Iwan nggak balas ya? Kalau misalkan dia balas gitu, kecuali kalau sedang tidak ada sinyal pasti dia jawabnya lama. Saya kasih tahu, terus tidak direspon, sudahlah, mungkin lagi naik sepeda. Nah, ternyata tiba-tiba Kak Iwan kasih tahu, Dek, ini ini Raja Mamuju nih tertarik sama apa yang kita bikin sama Raja Mamuju. Kira-kira kapan bisa Ada kontaknya manajer. berdiskusi dengan beliau, karena beliau ini senang sekali gitu ada yang mau mengangkat cerita dari Mamuju gitu. Karena ternyata ini kalau dari keterangan Kak Iwan ya, di Mandar sendiri Mamuju itu memang kurang terdengar karena selama ini Balanipa ya yang lebih narasinya lebih kencang seperti itu. Jadi ketika kemudian ada cerita dari Mamuju yang dikaitkan dengan Bali dan segala macam, rajanya itu senang gitu. Jadi insya Allah ini akhir bulan Oktober saya akan main ke Polman, ke Nusa Pustakanya Kak Iwan, sambil membawakan
buku cerita yang sudah jadi, sambil nanti ngobrol juga dengan sang raja. Nanti ada ketemu Ternyata ini Raja Mamuju yang sekarang itu ternyata raja muda ya, baru dilantik. Jadi ayahnya meninggal. Permasyuri. Ada di permasyuri. Ada permasyuri. Nggak tahu saya. Nanti kita Google. Jadi dia baru dilantik. sama yang non bangsawan. Saya tujuannya. Astaga. Berapa umurnya? Bisa kasih lihat beberapa hal. Lebih detail. Kasih sih, cepat. Apa zodiaknya? Masih ada satu video lagi, satu video lagi. Ya. Kasih lihat detailnya. Ya. Nah, ini Sorry agak agresif. ini petikan dari dia mo pole puang Bali, merah arah puang tobaine Bali. Dia mo upesani marak dia di Mamuju, nawa mo marak dia di Mamuju, sawa mi uragai, suami di uragai, nawa mo tosau ingai tamak di Binanga, met tamak mi di Binanga. Itu tadi suaranya masih saya ya. Itu tenang saja, nanti yang lebih profesional itu suara. Itu karena untuk kepentingan promo. Apa-apa. Jadi itu tadi cerita ini. Nah, Cerita ini. ala-ala tuh intonasi. Apa tadi itu casting tadi tuh, Kak? Jokes itu, Kak. Nah, jadi itu adalah itu adalah scene 1 dari ceritanya Lasalaga. Dan yang tadi yang saya bacakan itu adalah petikan aslinya dari naskah lontarnya. Dan nanti di video itu akan ada subtitlenya 2 bahasa. Jadi dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Tapi nanti naratornya kita tetap pertahankan biar bahasa Mandar saja gitu. Mamuju. Bahasa Mamuju, iya. Jadi kurang lebih akan seperti itu. Tadi Kak Nirwan minta contoh Ya, panel-panelnya panel misalnya bukunya. Iya. sudah ada belum gambarnya? Kan katanya tadi 20 halaman ya. Iya, 20 halaman. Saya nggak kirim ke sini sih, tapi tadi yang gambar di awal itu covernya. Itu bisa ditunjukkan. Iya, yang gambar pertama. Sneak peek. Nah, jadi ini kan gaya stylenya Bali ya, kamasan, style kamasan tadi. Akan tapi kalau kita perhatikan, bisa di zoom. Nah, ya, Sebut. bisa ada. Turun. Bukan masalah. Ya. Nah, oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan, jadi ini kan tafsirannya pelukis tradisional Bali tadi ya, yang nggak pernah lihat namanya, iya, yang nggak pernah lihat kapal sande, yang tidak pernah lihat bagaimana baju adat di Sulawesi seperti apa gitu. Ini tafsirannya dia. Kita lihat di sini dikasih songkok. Songkok Bugis di situ, sama dia pakai jas tutup. Tapi di sini dikasih warna biru. Ya itu kan pakemnya kamasan ya, jadi warna kayak gitu. Terus tafsirnya dia akan sande seperti ini. Termasuk bendera tafsirannya itu. Nah, bendera ini juga Belanda. betul. Jadi banyak yang tanya sama saya, kenapa bendera Belanda? Ternyata gini, kalau di kamasan jadi pewarnaan biru, putih dan merah itu ternyata melambangkan Brahma Wisnu Siwa. Jadi tidak mesti harus berkaitan dengan Belanda, karena dari zaman dahulu mereka sudah menggunakan tridhatu triwarna itu. Jadi Siwa merah, Wisnu biru. Datangnya tuh. Biru juga demokrat. Ini juga demokrat. Merah PD. Karena ini memang pakem dari kamasannya tuh. Memang pakem dari kamasannya seperti itu. Aduh sayang ya. Tunjukkan kali ya gambar. Betul. Kamasan tuh stylenya tadi. Style kamasan. Ini betul-betul dikerjakan secara tradisional. Jadi kanvasnya dia itu dari bubur nasi. Tapi itu ternyata justru tahan lama karena ada lukisan kamasan yang bisa tahan sampai 200 tahun. Jadi yang dari tahun 1800-an itu masih ada di museum. Masih dan warnanya enggak luntur. Nah, ini jadi ini menarik lagi. Bubur beras sebenarnya itu. Bubur beras ya. Iya. Kan juga bubur
kayu kan, bubur Iya, bambu. betul. Nah, ini menarik lagi ya soal bahan pewarna ya. Ini kami juga baru tahu setelah ketemu dengan Pak Made. Ya, jadi Pak Made bilang untuk pewarna warna kuning, merah muda, coklat di lukisan kemasan, mereka itu mereka menggunakan pewarna yang berasal dari batu pere, namanya batu pere. Dia nggak bisa jelaskan dalam bahasa Indonesia apa itu batu pere. Cuman waktu itu Pak Made bilang begini, ini batu pere hanya ada di Pulau Serangan. Hah? Saya waktu itu belum cerita apa-apa sama Pak Made soal Serangan. Pulau Serangan. Tiba-tiba beliau sudah munculkan nama itu gitu kan. Terus di Pulau Serangan Pak Made maksudnya bagaimana? Iya, jadi dulu itu kami pelukis-pelukis kemasan itu pergi ke sana, menyeberang ke sana, baru kami kumpulkan itu batu pere karena batu pere itu hanya ada di sana. Terus saya pancing lagi. Pulau Serangan itu yang bukannya banyak orang Bugisnya ya Pak? Oh iya, itu orang Bugis yang bawa batu pere. Jadi katanya dulu itu orang-orang Bugis itu ketika berlayar, mereka itu menggunakan batu pere itu sebagai pemberat kapal. Kira supaya menahan. Nah, jadi makanya kenapa kemudian batu pere itu hanya ada di Pulau Serangan? Karena hanya orang Bugis yang menggunakan batu tersebut sebagai pemberat kapalnya. Jangan itu Kak. Nah, Tahan dulu masih ada ternyata batu pere itu sejenis karang. Iya, sejenis karang. Dan masyarakat Bugis di Pulau Serangan dulu itu menggunakan batu pere untuk membangun pagar rumahnya. Jadi pagar rumahnya itu dulu disusun dengan batu pere. Nah, terus karena mungkin terlalu sering berlayar, taruh sebenarnya banyak sekali mau diapain. Kami jadi pagar. Iya, Pale, dibangun jadi pagar mungkin ya, saya nggak tahu. Masuk akal karena sandak itu kan kecil toh. Ya. Nah, terus setelah itu, tapi menariknya begini, Pak Made bilang sekarang batu pere sudah tidak ada. Oh, kenapa begitu Pak? Iya, karena di Tapi ini batas nih bagasi saya. tidak bisa membantu. Nggak bisa. Bagasi saya. Tapi ini menarik ya, karena akhirnya dia jadi semacam tragedi. Dia jadi semacam tragedi. Jadi apa yang terjadi di Pulau Serangan ini ternyata berdampak ke budaya di tempat lain. Jadi pada tahun 2014 di Pulau Serangan itu masyarakat Bugis sana itu mengalami masalah dengan pemerintah Bali, jadi Pemda Bali. Karena waktu itu sekitar 2014-2016. Jadi di situ ada penggusuran. Jadi rumah-rumahnya komunitas Bugis di sana itu dihancurkan karena akan dibuat reklamasi. Jadi di sana akan dibikin kasino. Kalau nggak salah ya waktu itu akan dibikin kasino. Itu dihancurkan. Terus orang-orang Bugis di sana itu protes karena mereka bilang kami ini nelayan. Kalau kalian tutup pantainya, bagaimana cara kami bisa berlayar? Gimana cara kami untuk mencari melaut gitu kan? Itu mata pencarian kami gitu. Akhirnya waktu itu prosesnya alot sekali sampai Raja Pemecutan itu datang dari Denpasar. Datang dari Denpasar untuk membela masyarakat Bugis di sana. Jadi ketika traktornya itu udah siap menghancurkan rumah-rumah di sana, itu Raja Pemecutannya berdiri di depan traktor terus dan ayo kalau berani giling saya, dia bilang seperti itu. Tentu saja traktornya tidak jalan ya. Tapi setelah Raja Pemecutannya pergi pulang, mereka tetap melakukan itu. Sehingga kalau hari ini kita ke Pulau Serangan, kita akan menemukan ada banyak sekali rumah-rumah gubuk. Rumah-rumah gubuk itu ternyata adalah keluarga-keluarga Bugis. Ada 22 kepala rumah tangga yang sudah dihancurkan, tapi mereka menolak pindah. Jadi akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka bikin nih rumah-rumah dari kerdus, dari kayu-kayu kayak gitu, rumah-rumah gubuk di situ. Dan ketika penggusuran itu terjadi, keluarga-keluarga yang beragama Hindu, orang-orang Bali itu datang semua ke lokasi, keluarga-keluarga yang digusur tadi. Kemudian mereka tuh bawa beras, mereka bawa bahan sembako, bahan makan segala macam. Terus
kayak istilah kata menguatkan gitu. Jangan kami tetap akan ada untuk membantu kalian. Intinya seperti itu. Dan tapi menariknya karena adanya musibah seperti itu di Pulau Serangan, itu kan kemudian mengakibatkan akses ke Batu Pere jadi hilang ya. Nah, di Kamasan kena dampaknya. Jadi Pak Madi bilang sama saya, ini Batu Pere sudah tidak ada lagi karena di Pulau Serangan orang sudah tidak bisa ambil. Jadi bagi kami pelukis tradisional Bali, Batu Pere ini lebih berharga dari emas. Karena jumlahnya sudah nggak ada. Maksudnya jumlahnya sudah nggak banyak lagi, sudah nggak ada lagi. Jadi Pak Madi bilang, saya hanya menggunakan pewarnaan Batu Pere ini untuk karya-karya yang tertentu saja, untuk pura atau pesanan khusus. Kalau yang lainnya saya pakai akrilik. Jadi untuk pesanan-pesanan biasa dia pakai akrilik. Untungnya untuk lukisan kita ini dia pakai Batu Pere. Pantas. Lainnya tadi. Tapi intinya kan jadi seperti itu ya Kak Nirwan ya. Ternyata ketika musibah lingkungan itu terjadi di satu komunitas, yang menerima dampaknya itu bukan cuma dia loh. Ya. Ternyata ada narasi di tempat lain yang juga terimbas dari kejadian di satu tempat seperti itu. Jadi dalam riset saya ini akhirnya menemukan narasi seperti itu juga yang wah ini ternyata betapa kita ini saling terhubung, saling membutuhkan. Tahan, masih ada. Tahan. Tahan dulu. Iya, salah satunya yang dari Pulau Serangan. Oh, serius? Nah, tapi begini. Jadi Kosong semua ini. Serangan dia tapi serangan balik. Jadi sebenarnya komunitas Bugis diaspora di Bali tidak cuma di Pulau Serangan, ada di banyak titik. Sehingga di sana itu ada ungkapan kayak di mana ada pesisir di situ ada orang Bugis, gitu. Di mana ada tempat bisa mendaratkan perahu, nah di situ media nanti bikin komunitas. Punya orang Padang ya, mana ada kaki 5. Di situ ada orang Kalau saya itu bikin kaki 5 kan juga. Ya warung coba juga. Nah menariknya ini selain di Pulau Serangan ada komunitas Bugis lain di daerah Loloan di Jemberana. Nah jadi di Bali juga. Nah jadi Jemberana ini dulunya adalah wilayah kerajaan Mengwi yang tadi dikalahkan oleh kerajaan Badung. Ketika kerajaan Badung ini berhasil mengalahkan Mengwi, Jemberana otomatis dikuasai kan. Dari Badung, yang kemudian dilakukan oleh Raja Badung adalah menunjuk wali raja namanya. Wali raja itu apa ya Kak Dirwan? Ya vasal gitu. Jadi dia mimpin atas nama. Dia mimpin atas nama. Nah ini pertama kali dan satu-satunya dalam sejarah Bali wali raja itu orang Bugis. Nah jadi yang memimpin di Jemberana di kampung Loloan itu adalah namanya Nakoda Patimi. Nah, Nakoda Patimi ini adalah orang Bugis. Dia ditunjuk oleh Raja Badung sebagai penguasa negeri Jemberana atas nama Raja Badung. Nah, ketika Nakoda Patimi ini kemudian menjadi wali raja di Jemberana, otomatis datang nih teman-teman si Kampon dan semua di situ. Iya kan? Datang nih orang-orang. Iya. Weh Cika, jadi Maharaja gitu. Jadi Maharaja, datang kok. Nah, setelah itu kemudian itu menjadi cikal bakal jadi komunitas muslim di Jemberana. Jadi di Bali itu salah satu pusat dari komunitas muslim yang besar itu di Jemberana itu karena fondasinya diletakkan oleh si Nakoda Patimi itu, dan sampai sekarang masih ada. Jadi masjidnya masih ada, kuburan muslim masih ada, bahkan rumah panggung juga masih ada di daerah Jemberana itu. Selain di Jemberana, kemudian di daerah Buleleng di Bali Utara. Nah, itu di dekat bekas Puri itu keraton ya, istana raja. Itu juga ada perkampungan Bugis. Nah, kenapa? Karena dulu orang-orang Bugis ini itu diminta oleh Raja Buleleng sebagai mercenaries, sebagai
tentara bayarannya. Ketika kerajaan Buleleng itu diserang Belanda, terjadi peristiwa waktu Belanda berusaha untuk menaklukkan kerajaan Buleleng. Nah, pasukan Bugis itu menjadi elite force yang mengawal keluarga inti istana Buleleng. Iya. Jadi ketika pertempuran itu terjadi kan, yang pasukan Bali itu maju gitu bertempur dengan Belanda. Nah, yang berada di pertahanan paling dalam itu adalah pasukan Bugisnya. Soalnya mereka tuh harus apapun caranya, pokoknya mereka harus menjaga keselamatannya keluarga inti raja. Selamat keluarga berhasil dibawa keluar dari Singaraja. Bilang Belanda kau lagi saya ketemu. Kau lagi. Kau bisa. Nah, tapi menariknya Tapi tidak dapat 17. Iya. Artinya baru polisi kan dapat 17. Nah, menariknya lagi, maksudnya peran diaspora Bugis selain sebagai pedagang, selain sebagai pelayar tadi, sebagai mercenaries ya, sebagai prajurit bayaran, itu marak sekali di abad ke-17-18. Karena contohnya di Jogja itu kan ada kampung Daengan, ada kampung Bugisan. Mereka itu dulu adalah bergada atau prajuritnya Sultan Mataram dulu, seperti itu. Dan menariknya lagi di daerah Cirebon itu ada tarian namanya ronggeng Bugis. Itu ditarikan oleh laki-laki, tapi mereka itu make up seperti perempuan. Jadi pakai konde, terus pakai baju kebaya gitu, pakai gincu, berbeda seperti geisha gitu. Kemudian gerakannya itu kayak orang kayak mengejek-ngejek gitu loh. Nah, ternyata setelah ditelisik, asal mula dari tarian ronggeng Bugis itu adalah pasukan Bugis yang dimintai tolong oleh Sultan Cirebon untuk menjadi telik sandi atau mata-mata kayak gitu. Jadi pasukan Bugis itu menyamar jadi perempuan untuk mengumpulkan informasi rahasia. Dan itu bahkan sampai ke Malaysia, di mana ada Opul 5 bersaudara itu yang kemudian berhasil membantu kerajaan Johor dalam melawan musuhnya, sehingga kemudian mereka itu diterima jadi bangsawan di Malaysia. Bahkan jadi raja muda. Jadi orang Bugis itu diakui bukan cuma sebagai pedagang, bukan juga sebagai pelayar yang handal, tapi juga pendekar. 9 pedagang. Jadi Bugiman. Demikian cerita saya pada siang hari ini. Sampai jumpa di Mamuju. Sama Raja. Forman ya, sampai Forman. Raja Mamujunya tinggal di mana? Datang ke Nusa Pustaka. Kenapa enggak di sini? Kau belum dicetak bukunya? Oh iya. Iya, kan kita mau memberikan. Enggak bisa. Berapa Nanti umurnya Kak sekarang Raja? ya, kampung buku nanti dapat. Nah, 20 eksemplar. Dijual ke sana. Melunjak. kan tidak boleh dijual ya, tidak untuk diperjualbelikan. No. Disewakan. Fotokopi. Ayo mas saya mau bisnis Pak. Disewakan. Oke, moderator. Oke. bisa tidak dibuat dikasih sinopsisnya nih Karen Sigala ini latar Ceritanya? ya dari awal sampai akhir kan belum ada tuh. Iya, boleh. Jadi ceritanya begini. Ini kita versi lontar mandar yang saya gunakan ya, karena kan ada beberapa versi lain. Jadi berdasarkan cerita dari lontar mandar itu, Alkisah pada zaman dahulu kala, Puang Bali, ada seorang bangsawan dari kerajaan Badung disebut Puang Bali, itu datang ke Goa. Dia membawa putrinya, anak perempuannya yang namanya Merah Arab Puang. Nggak ditahu nama Balinya siapa, tapi nama Mamujunya kita tahu, Merah Arab Puang. Nah, kemudian dari pertemuan di Goa itu dia berlayar ke Mamuju. Entah tujuannya untuk apa ya. Nah, ketika sampai di Mamuju, ini Puatak di Mamuju, Raja Mamuju jatuh hati ketika melihat Merah Arab Puang. Sehingga kemudian dia mengatakan ke anak buahnya, "Woi ketika malam tiba, tolong kau timbun itu pelabuhan
jalan pulangnya. Supaya tidak bisa kabarnya bukan supaya kapal nggak bisa keluar kan sudah mendarat. Jack kok gini lah. Tapi ada susah dia agak niat. Nah, jadi Nanya raja. jadi dia bilang timbun kina pas malam-malam begitu. Ya sudah akhirnya ketika itu dilaksanakan ya sama anak buahnya. Paginya ketika bangun nih pulang balik, dia lihat nih di luar, ih kenapa jadi daratan ini? Anu no kapalku. Dia tahu maksudnya kalau begini. Saya tidak boleh pulang. Dia tahu maksudnya tuh ini anaknya mau diambil. Jadi ya sudah akhirnya dia bilang, nah sudah ambil. Ya biar Mi. Kalau tinggal di sini jadi karang bayi Nena gitu ya. Tinggal di sini jadi kan ini permaisuri. Nah, setelah itu permaisuri. Nah, setelah itu kemudian ini Puat Tamamuju kan kemudian menikah dengan Merah Arapuang. Nah, Merah Arapuang ini mengidam. Dia hamil kemudian dia mengidam. Dia ingin makan tiram. Nah, pada masa itu ternyata kita di Sulawesi ini itu tidak lazim makan tiram. Melihat ketika dia bilang itu ke dayang-dayangnya bingung. Tiram dimakan. Akhirnya dia dikasih buah toh berbagai macam buah, dikasih ini apa makanya tidak mau. Dia bilang kami di Bali itu makan tiram. Dia bilang gitu. Bagaimana nih? Ya sudah akhirnya mereka carikan tiram. Nah itulah asal mulanya pertama kan orang makan tiram di sini. Ternyata ada tradisi dari Bali yang diadopsi. Nah ketika usia kehamilannya itu semakin besar, ini Merah Arapuang jatuh sakit. Ternyata dia rindu dengan kampung halamannya. Akhirnya dia minta pulang. Nah homesick toh. Ini suaminya Puat Tamamuju kasihan. Kan dia daripada istriku sakit, yo toh nanti kenapa toh. Ya sudah pulang mau kok. Nah pulang sampai di Bali ternyata dia melahirkan seorang bayi laki-laki dan sebilah parang. Jadi kembar dengan parang. Nah, yang anak laki-laki itu diberi nama Lasalaga Daeng Malari. Ini namanya Lasalaga Daeng Malari. Nama lainnya panggilannya juga Isalarang. Nah, setelah itu kemudian Lasalaga besar di Bali. Dia dibesarkan di Bali. Hingga suatu hari Puat Tamamuju meninggal. Ketika Puat Tamamuju ini meninggal, maka para tomatoanya, dewan adatnya Mamuju itu bingung cari pewaris. Langsung diingatkan, Raja tak itu punya anak di Bali. Dia bilang begitu. Oh iya dia ada itu anaknya, ayo kita pergi cari. Jadi berlayarlah ini ketua-ketua adatnya Mamuju ke kerajaan Badung di Bali. Sampai di sana diminta. Tapi waktu itu ketua adat Bali menolak. Karena dibilang ini anak masih kecil, masih bayi. Kita nggak mungkin pisah dengan ibunya gitu. Ditolak. Ya sudah akhirnya ketua Mamuju itu menarik diri gitu. Nah, beberapa tahun kemudian ketika Lasalaga ini sudah jadi anak-anak yang bisa jalan, bisa bicara segala macam, datang lagi ketua adat Mamuju. Jadi tetap kukuh di pendirian, dia mau minta Lasalaga jadi raja. Dia minta nggak boleh lagi sama adat Bali, nggak boleh. Tapi kali ini adat Mamuju dia sudah memikirkan akal bulus. Jadi dia bilang begini, oke, kalau kami nggak boleh bawa Lasalaga ke Mamuju, tolong kasih inap 1 malam saja di perahu. Kan kami saudaranya, ya kan? Kan kami masih. Dia bilang, kan kami ini saudaranya, gitu kan? Masa nggak boleh kemenakan tak sendiri 1 malam saja menginap di perahu, gitu kan? Akhirnya ini ketua adat Bali kasihan. Iya, keluarganya juga. Ya sudah, kasih menginap nih Lasalaga di sana, tapi 1 malam saja ya di atas perahumu gitu. Ya sudah. Dibawa bisa dipotong di situ saja biar kita ada penasaran. Masa ditamat? Masa kamu tamat ceritanya? Itu tadi spoiler sekali Min. Bagaimana kah ini?
Pergi dulu kan. Nanti kan buku ceritanya istimewa karena ini kan belum dilihat bocoran gambarnya kan. Enggak, halaman 15 ini soalnya. Dari 20 halaman. Nah, jadi setelah itu kemudian Lasalaga ini dibawa naik di perahunya orang Mamuju. Nah, ketika malam tiba, ini tetua adat Mamuju ternyata mengajak seorang pandai besi yang namanya Isaka Manarang. Isaka Manarang ini disuruh turun keluar dari perahunya orang Mamuju, kemudian dengan palu dan ini besi, dia pergi lubangi itu semua perahunya orang Bali. Jadi lubangi semua itu sepanjang malam. Barbar memang. Sudah lubangi. Dia lubangi itu semua perahunya. Itu. Suka main malam nih, malam-malam ada malam memang. Nah, setelah itu kemudian sebentar ini. Nah, setelah itu kemudian setelah bolong semua itu perahunya orang-orang Bali, kemudian mereka berlayar pergi ke Mamuju, dibawa itu Lasalaga. Ketika orang-orang Bali sadar tidak ada lagi perahunya orang Mamuju, mereka cepat-cepat mau kejar kan, bocor semua ternyata perahu. Nah, ini scene-nya nih. Ini Lasalaga. Ini Lasalaga masih baju Bali kan? Masih pakai baju Bali. Terus habis itu ini tetua-tetua adat Mamujunya ini tukang perahunya membawa. Yang mananya sakit jabe sih. Tunggu, belum sampai ceritanya, tunggu dulu. Nah, singkat kata singkat cerita. 17 itu. Dibawalah ini kemudian Lasalaga di Mamuju. Nah, sampai di Mamuju ini Lasalaga ternyata sepanjang hari selalu menangis. Karena kan masih anak-anak kecil kan. Nah, mamanya kan ikut. Nah, dia selalu menangis sampai dia sakit, dan ini tetua Mamuju juga, tetua adat Mamuju juga jadi panik lah gitu. Bagaimana ini? Terus akhirnya oke, Pak, begini kita kembalikan. Tapi itu yang parang yang lahir kembar sama dia. Jadi Lasalaga ini selalu kemana-mana sama parangnya, nggak bisa dipisah. Jadi diminta itu parangnya sebagai istilahnya mereka di sana itu rajanya gitu. Lasalaganya sendiri diantar kembali ke Bali. Tapi dengan janji bahwa nanti kalau besar, kalau Lasalaga mau menjadi raja di Mamuju, kamu punya hak untuk itu. Diantarkan pulang kembali Lasalaga, dia besar di Bali, dia ternyata tumbuh menjadi seorang kesatria yang gagah berani. Nah, saat itu kebetulan Kelas 1 nih kayaknya. Sudah lewat dari isi komik. Lanjut. kemudian ceritanya 10 halaman. Waktu itu Bali sedang berperang dengan Lombok. Dengan orang Sasak, kerajaan Lombok. Kemudian dalam peperangan itu Lasalaga yang menjadi panglima perangnya melawan Lombok. Nah, pada abad ke-17 Lombok itu adalah daerah yang diperebutkan antara Bali dengan Goa. Karena Goa waktu itu kan sudah menaklukkan Manggarai, sudah menaklukkan Bima, sudah menaklukkan Sumbawa. Nah, Lombok Mami. Pedes toh? Nah, Lombok Mami. Lombok Mami. Sementara Bali itu juga menggunakan Lombok sebagai buffer zone. Jadi supaya pengaruhnya Goa itu tidak masuk ke Bali, mereka sengaja kuasai Lombok gitu. Nah, diperebutkan. Ketika itu Lasalaga yang jadi panglima perangnya kerajaan Bali melawan Lombok. Namanya terdengar hingga ke Goa. Siapa itu yang ternyata orang dari sini Ji gitu. Didengar nih kemudian sama tetua adat di Mamuju. Kaget mereka. Loh, itu kan anaknya puang kita. Ya kan? Coba deh kali ini yang ketiga kali berhasil atau enggak gitu. Akhirnya mereka berangkat lagi ke Bali. Kali ini Lasalaga sudah dewasa kan, sudah jadi pemenang. Sudah jadi pemenang melawan Lombok segala macam. Diminta. Dan kali ini Lasalaga menjawab iya. Dia mau. Akhirnya dia kemudian menjadi raja di Mamuju. Nah, tapi dia nggak lama ternyata jadi raja di Mamuju.
Ketika dia Ada tiram, Nah. tiram. ketika dia menjadi raja di Mamuju, kerjaan itu perang terus. Jadi dia itu memerangi Kaili. Kaili itu Sulawesi. Punya Kipu. Kipu. Mana? Jadi dia menaklukkan Kaili. Kemudian dia menaklukkan kerajaan Kurikuri. Kemudian dia menaklukkan kerajaan Kalumpang. Solo. Sampai Enggak sampai Sodana itu dia. Buku lain. Beda dunia dia sudah punya urusan waktu itu sendiri. Solo sibuk pameran. di Masela Salaga itu kekuasaannya Mamuju itu sampai berbatasan dengan Luwu. Jadi pegunungan Mamasa berarti dia ini kan juga kan. Nah, tapi kemudian dia meninggalkan tahta Mamuju untuk menjadi raja Pamboang. Jadi ada kerajaan juga di sana di Mandar yang namanya kerajaan Pamboang. Karena dia jatuh cinta dengan Mau dapat bagaimana orang? putrinya Pamboang. Ya, akhirnya dia nikah dengan itu putri dari Pamboang. Dia lepas tahtanya di Mamuju dan dia jadi marak dia istilahnya kan. Nah, dia jadi marak dia di Pamboang. Nah, ketika Lasalaga ini menjadi marak dia di Pamboang, datang seorang ulama yang namanya Syekh Zakaria Al-Maghribi. Nah, dia mengajarkan agama Islam. Indonesia berarti. Dan kemudian Lasalaga ini yang sudah jadi marak dia Pamboang, dia berpindah agama. Jadilah dia raja pertama di Mandar yang menganut agama Islam dan dia dikenang dengan gelar Tomatindo di Sambayana. Dia yang meninggal dalam sembahyangnya seperti itu. Jadi kisahnya ini kosmopolitan ya. Sulawesi, Bali, kemudian Lombok, Islam. Jadi ya tokohnya ini menarik untuk begitu ceritanya. Kalau artinya Salaga itu apa nih? Nama kan, nama Penyisir Sulawesi. Oh. Salaga ya. Salaga. Tapi dia dikenang sebagai itu tadi. Tapi dia dikenang sebagai Tomatindo di Sambayana. Lasalaga ini dia jadi marak dia Pamboang terakhir dan gelarnya dia ketika dia meninggal itu karena dia sudah masuk Islam itu Tomatindo di Sambayana. Nomor tag. Hijrah lah. Syahdu. Kemudian bisa yuk. anak keturunannya kalau nggak salah ada yang gelarnya itu Tomatindo di Masigi. Masjid lagi. Iya. Jadi dia yang memulai Pamboang masuk Islam. Memang dia ya. Jalan hidupnya. Oke. Cinta. Ini tadi naskahnya dapat di Belanda ya? Jadi kalau lontar itu ada di Yayasan Makassar di Makassar Bina. Mana tuh direktur? yang kemudian Diam saja diasah. dia di situ. Lombok belum tadi kali itu. Iya. Oh, iya. Tahun berapa? Jangan-jangan yang bikin naskahnya orang Muhammadiyah atau Iya. Dari ini Lombok nggak bisa ditandingkan sama Makassar. dia menyalin itu 1815. iya masih muda ya sebenarnya. Tapi ya oke lah. Mungkin kakeknya Dien yang nulis. Iya. Aduh, kakek kau tuh. Iya, karena ujung-ujungnya diislamkan kan. Jadi semua, toh jadi agen. Di sana. Iya, tokohku Pamusuang. Bisa tuh Pamboang. Kan iya, mamanya kan ini marak dia. Jangan-jangan masih Cucu Lasalaga. berarti ada darah Bali juga. Ini marak Coba dia. cek Lina dulu, siapa tahu ada darah Bali. Ya, mamanya bapak itu marak dia, bapaknya itu lama. Memang dari siapa namanya? Anaknya. Subhanallah. Cucunya. Gak representatif Ya gitulah. Ya gitulah. Aduh. Tapi hati-hati ke sebentar nah, lihat periksa aku jalan, jangan sampai sudah digali dah. Ternyata ada di suka. Nanti udah dibocorin. Gas semua tuh. Dia nyotanya semua ini. Dari suatu malam. Iya, di atas sini tuh. Jauh-jauh dari jalan raya sana jadi. Sudah butuh waktu lama untuk menggali tuh. Kepindah, boleh ada ember. Kasih tahu orang depan dan timbun semua yang keluar. Udah bilang bisa aja supaya yang itu mau saja kita simpan, yang lain kita boleh pulang. Ini ada merek.
dan menarik diri. Ya, begitulah. Kenapa? Kebiasaan rokok. Bisa jadi. Bisa jadi oh my god long lost Ini buku ini harus satu dikasih ke Mas Yasin, Ahmad Oh, Yasin. yang kemarin. Pak Halim. Boleh nanti kan saya titip ke kampung buku, terus nanti silakan kamu. bisa berhak Dijual. Nggak boleh ya, nggak boleh dijual ya. Reseller, kampung buku reseller. Nanti ada tulisannya dilarang Milik diperjualbelikan. pemerintah, milik Lasalaga. saya dapat Saya kan buku ini milik pemerintah, nggak dipakai dulu milik Lasalaga. ya untuk masih sampai sekarang Berapa? Jadi dikasih aja. Oke, saya menarik bisa langsung saja. iya bisa langsung deh Saya mencatat beberapa poin. Ini kalau Aska dengan catat-catat itu. masih 3. Perhatikan singkatan-singkatan haluan. Kemarin dia 3. 3 telepon saja. Jadi saya nggak tahu ya. Saya keliru atau apa, ini ada dialog. Artinya saya menarik, harusnya sih sejarah disampaikan seperti ini. Kita interaktif sekali, bercanda dan akhirnya kita sebenarnya paham toh. Nggak perlu baca buku berapa. Ada yang ketemu di. Setahu saya secara simbolik Sandek itu bukan simbol pelaut Bugis karena dia Sandek kan, sukunya Mandar, itu yang pertama. Yang kedua tadi selalu tonjolkan masyarakat sana kenapa harus mengklaim dirinya Bugis. Kenapa dia tidak tonjolkan Bisa saya ini, sensitif itu. saya ini Mandar gitu loh. Secara simbolik kan Sandek. Mengapa misalnya Sandek harus banyak apa tuh batu kan perahunya memang kecil. Kalau Bugis kan rata-rata perahunya besar kan tidak perlu ada pemberat. Makanya Kars tetap putih misalnya di zaman dulu. Karena tidak perlu pemberat ketika melakukan. Itu itu lain lagi ya. Agak maksa ya. Agak lagi. Supaya maksudnya apa tetap tertawa kan. Itu skip saja di situ. Itu yang pertama simbol itu. panjang dibahas Yang kedua, saya pernah melakukan penelitian juga di Bali. Bukan. di Lombok Di Bangkok nih. Di Tira Ujung namanya. Itu ada Pulau Kapoposan. Oh, Kapoposan. Iya, Pulau Kapoposan. Nah, Udah kesana-sana gini. yang membuka itu pulau dalam sejarahnya itu orang Mandar semua. Dan hampir semua pulau-pulau di Pangkep bisa orang Mandar yang buka. Ada nama Pulau Kelambing itu bahasa Mandar. Beberapa nama pulau juga disebut Mandar. Bahkan sampai hari ini ada Kodingareng dua. juga ya. Kemarin Kak Iwan bilang Kodingareng juga katanya. Iya, termasuk semua itu. Sejarahnya panjang karena waktu 40-an narasumber saya itu Pak Uti bilang 40-an Jepang masuk, orang Mandar yang tidak mau dikerja paksa melaut. Melewati Selat Makassar kan, melewati pulau-pulau itu kan, Kermon, singkat Sangkariang kan, itu dibuka sama orang Mandar. Nah, Pak Uti itu memang bilang kita tidak hanya berhenti di Pangkep, itu sampai ke Bali, sampai ke NTT, sampai Kalimantan. Iya, 6 kota kan. Nah, sampai jauh seperti itu. Tapi yang saya mau tekankan di situ, apa motifnya ini sana? Saya Bugis, tidak menonjolkan dia Mandarnya gitu. Tadi kan tadi sudah sempat ngomong kan sebelumnya dia mungkin karena folder Sulawesinya mau di anunya kan. Supaya kalau kena akal kita tidak mencemarkan nama orang. kita harus tidak tahu apa-apa Begitu berprestasi ngaku Mandar. Ya, secara simbolik perahunya Sandek. Busuk-busuknya jadi Iya, kalau kenapa busuk harus- jadi kelakuan busuk pakai Kenapa Bugis yang dia mau tonjolkan? Apakah misalnya di abad itu Gitu memang orang Bugis. orang Bali orang Bali atau orang Mandar sudah mengenal Bugis lebih duluan misalnya menjelajah ke sana, ataukah sebagai bagian perlindungan diri? Kalau saya bilang Bugis, oh ya. Kayak Nyata? kayak orang apa pelaut di Sulawesi selalu bilang orang Palopo. Ya. Mau Toraja, mau Bugis, mau Dia dia Palopo. Solata. Untuk Nah itu mungkin ada kedekatan. nanti Pak Iwan juga bergaul lebih banyak karena gitu. maksudnya pembacaan kritis saya di situ kok kenapa sih harus ditonjolkan itu? Nah dia Mandar kok maksudnya tidak ada masalah kalau dia bilang orang Mandar, itu yang pertama. Yang kedua, Kira ketiga kita tadi. udah, Sabar. yang kedua maksudnya kan dari ini hasil penelitian dibiayai sama KITLP ya. Saya tidak tahu semua cerita yang dipaparkan Louis ini itu eksotis sekali. Maksudnya kosmopolit dan indah gitu, ada rumah ini sekian abad sudah berdiri
masyarakat Hindu menyambut kebudayaan Islam sebaliknya begitu. Maksud saya yang dalam cara pandang orientalisme itu misalnya selalu melihat tidak ada konflik di situ. Oh, oke. Misalnya tadi kan di awal dibuka sama konflik kan. Kemudian tadi yang saya tangkap cuma ada 2 konflik babak pertama, yang kedua setelah reklamasi itu. Nah, maksud saya kan dalam kacamata saya Barat selalu melihat kita ini hanya sebagai perjalanan bagian yang indah, soalnya kita tidak memiliki konflik, tidak ada kompleksitas di situ misalnya bagaimana persaingan Bugis misalnya Mandar misalnya Makassar itu kan bingkainya sampai abad ke-17 kan kayak gitu. Itu maksudnya apakah misalnya angle yang dipilih itu oleh Louis dalam penelitian itu memang maksudnya sudah men-skip itu ataukah memang ada konflik nih sebenarnya yang bisa ini yang sehingga supaya kita tidak melulu maksudnya dongeng ini kan dalam kalkulasi kita berakhir plotnya kan pasti itu muncul kalah happy ending. Maksudnya kan selalu begitu. Maksudnya kenapa misalnya kalau medium dongeng atau komik tadi ini tidak dongeng kan? Iya dalam idealisasi kita seperti itu. Apakah saya tidak tahu ya, saya banyak pengaruh sedikit soal kayak itu. Apalagi kalau kita menggunakan bahasa misalnya soal orientalisme itu pasti ada leseng. Saya tidak tahu apa motifnya seperti itu. Yang jelas waktu saya mengajukan proposal saya itu ke New Naratif, andai kalau misalnya saya terima ini barang, karena ini tidak eksotis ceritanya, meskipun sebenarnya secara faktual ya indah sekali ada Mapandetasi, saya akan menggabungkan situ bahwa Mapandetasi ini acara ritual Mapandetasi itu terancam oleh orang dalam itu sendiri, Syariah masuk tak? Yang agama yang Islam di samping tak ini misalnya mau menghapus budaya-budaya Mapandetasi itu. Neneknya iya. Itu saya itu hasil kan sekolah formal. Emang nggak sekolah formal udah di Makassar. Kena apa begitu sampai membid'ahkan semua kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi konflik itu yang sebenarnya bertarung di mana kepoposan itu. Mengopalkan masyarakat nelayan tetap menghargai. Saya sudah mengambil isi laut. Saya mau mempersembahkan sebagai rasa terima kasih. Ya kira-kira kan begitu Mapandetasi kan ngasih makan laut kembali. Iya betul. Simbolik. Ya itu pertentangannya begitu. Jadi angle konflik itu yang saya ini. Oke. Itu nih ceritanya kan. Itu ularnya. Itu nih tahu. Nah, maksud saya itu. Saya tidak tahu apakah ini saya sudah gabung tuh. Jadi dua sih. Iya, mempersingkat. Kira-kira itu. Oke. Maksudnya berbagi ini kan teman-teman juga butuh konsep penelitian kayak gimana. Menarik sekali pertanyaan sebenarnya. Jadi pertama begini, terkait dengan istilah Bugis yang somehow itu dipakai untuk seluruh masyarakat yang ada di Pulau Sulawesi gitu kan. Sebenarnya ini bukan barang baru juga, karena dulu pun istilah Bugis ini di Malaysia itu digunakan untuk orang Mandar, orang Makassar, bahkan orang Bajo dan Buton yang berlayar ke sana. Jadi mereka dengan sengaja menggunakan istilah itu, karena ya mungkin gini ya, pandangan zamannya pada masa itu populasi terbesarnya itu kan di daerah sini memang Bugis, gitu kan. Dan Bugis juga banyak variannya, ya kan, entah itu yang dari Sopeng, ada yang dari Rekang, dari Makbone, segala macam gitu. Sehingga ketika ada pelaut misalnya dari Mandar ini yang menjelaskan bahwa saya berasal dari pulau itu, kemudian orang di Semenanjung bilang, oh Bugis, mungkin dia kayak ya oke lah. Bugis/Mandar, ya gitu. Bugis/Mamuju. Bugis lu. Tapi kalau kita mau lihat dari teks, nah ini menarik ya, karena kebetulan kajian saya banyak menggunakan teks-teks lama ya, teks-teks lontar. Sebenarnya garis pembatas kita itu dikategorikan sebagai Bugis, Makassar, Mandar, itu kapan sih? Itu kapan? Karena begini Kak, ketika saya baca teks Lontar Mandar, namanya di Lontar Mandar, bahasanya itu campuran. Contohnya, ketika Arung Palaka berkomunikasi dengan penguasa Balanipa, Marakdia Balanipa terkait ada yang lari ke sana. Arung siapa ya Kak?
dulu kepercayaannya Arung Palaka, tapi dia berkhianat. Arung Bake. Arung Bake ya. Dia kan lari ke Mandar. Baca warisan Arung Palaka, buku itu tersedia di kampung buku. Ya, Arung Bake kan. Terima kasih Sob Selina. Kontak Ya. Sudah disobat tadi Surya itu. Jadi waktu itu ada kepercayaan yang tangan kanan yang kayak saudaranya ini Arung Palaka, tapi dia pada satu momen dia berpisah ya. Jadi Arung Bake ini lari ke Mandar. Nah, waktu itu Arung Palaka marah. Jadi dia marah luar biasa dan dia menyuruh kepada marak dia di Balanipa itu untuk memenggal kepalanya Arung Bake. Arung Bake. Bukan Arung Cake ya, Arung Bake ya. Pantas dia ingat ya. Jadi itu kan narasinya kalau kita baca di lontar yang berasal dari Bone, full dalam bahasa Bugis masuk akal, ya kan? Sekarang bayangkan, ini di lontar Mandar dan saya baca sendiri loh. Jadi awalnya dia menceritakan bagaimana Arung Bake ini lari dari Bone ke Mandar, itu masih dengan bahasa Mandar. Masuk bagian ketika suronya Arung Palaka ini, dutanya Arung Palaka ini datang ke marak dia Balanipa dan terjadi conversation gitu, terjadi bincang, itu berubah teksnya jadi bahasa Bugis. Saya juga heran. Datuk Sopeng yang datang kan ke situ. Kalau nggak salah ya, suro yang jadi suro kan Datuk Saya Sopeng. baca bukunya juga. Sini guys. Saya ikut preselnya. Sob Selin. Sama halnya, Free sale. Siap. sama halnya ini di kisah lain tapi masih di lontar Mandar. Ceritanya ketika marak dia atau di Laling, pendirinya Balanipa itu meminta hukum adat ke Sombaya di Goa. Awal cerita itu semua menggunakan bahasa Mandar. Hingga kemudian adegan ketika suronya marak dia atau di Laling ini, siapa namanya ya? Ya saya lupa itu. Ada lagi. Berarti harus itu. Tapi orang Suryanya. Orang Suryanya Anda belum saya baca. Nah, itu suronya itu ketika dia berada di Goa berubah bahasanya. Masih di teks yang sama loh. Halaman sebelumnya dia pakai bahasa Mandar, halaman setelahnya dia menggunakan bahasa Goa. Dan ketika ada bahasa Makassar. Dan ketika kemudian dia ada itu, kalau lontar kan biasa dia bercampur ya teksnya. Kadang-kadang ada teks keagamaan gitu ya. Nah, ketika ada di situ teks yang menceritakan tentang Nabi Muhammad, doa-doa semua segala macam, dia berubah bahasa Bugis. Di saat itu kemudian saya kayak semacam mendapatkan perspektif baru bahwa pada masa itu hubungan antar etnis atau antar kerajaan di Sulsel Bar ini itu sedemikian cair sehingga kemudian yang namanya batas-batas bahasa atau batas-batas tradisi itu mereka bisa sampai pada one shared culture, karena bahkan di lontar Mandar itu diceritakan mereka itu ketika berupacara mereka ikut adatnya Bone. Itu ada di situ aturannya gitu. Jadi ketika seorang putri dia berdandan, dia harus menggunakan pakaiannya Bone kayak gitu. Itu ada aturannya. Nah, balik lagi ke pertanyaan awalnya. Sebenarnya titik kapan sih kita kemudian mulai dengan strict mengkotak-kotakan, oh ini harus Bugis, ini harus Mandar, ini harus Makassar. Seakan-akan ya tidak sama gitu. Saya pernah ditanya, apa bedanya arsitektur rumah panggung Bugis dengan Makassar? Saya terus terang bingung jawabannya, kecuali untuk istilah ya, karena kan kalau Bugis tiang ini ada bahasa sendirinya, Makassar sama. Tapi secara garis besar kan sama, kayak gitu. Demikian pula dengan di Mandar. Ketika ada variasi, ya itu bagian dari perjalanan dinamika kulturnya gitu. Cuman menariknya adalah ketika di sumber-sumber lokal itu dia begitu cair dalam memandang diversity, perbedaan-perbedaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan konflik ada, cuman ini kan cuplikan, sekedar cuplikan kayak gitu. Jadi ketika orang Bugis juga pertama masuk di Bali, ya meskipun mereka di backup sama keraton gitu kan,
interaksi mereka dengan masyarakat di tataran grassroots juga ada iya nggak langsung diterima. Jadi ada konflik-konflik seperti itu, termasuk konflik dengan Pemda yang soal reklamasi gitu kan. Kenapa sih harus di situ gitu? Kenapa yang harus ada komunitas Bugisnya yang dikasih begini gitu? Kan akhirnya ada sensitivitas, ada konflik-konflik gitu. Kalau ditanya apa kita mengangkat itu, iya kita juga mengangkat itu. Hanya saja untuk buku ceritanya kan ini untuk anak-anak. Ya, akhirnya ke sana. Tapi untuk dokumenternya akan ada, kita tunjukkan. Ada versi daratnya nanti Kak. Ada versi 18 plusnya. Dalam konotasi tergantung kalian. 21 plus. Kak Nirwan, bagaimana? Ada yang mau ditambahkan? Soal Bugis dan Mandar itu ya. Bugis pertama dikenal dunia luar itu kan memang di sekitar abad 16-17 itu ya. Dan yang pertama mencatat tentang kehadiran mereka itu salah satunya adalah orang Portugis, karena konon ada ada salah satu awak yang ikut di kapal mereka yang keliling dunia itu dari orang Melayu Bugis. Ini tidak jelas identitasnya, catatannya tidak terlalu banyak. Tapi berkaitan dengan pertanyaan tadi, Bugis itu jadi nama generik untuk orang-orang yang datang dari timur. Itu kayaknya dimulai di Malaysia. Ketika 5 bersaudara Daeng itu menjadi penguasa di sana, dihormati. Dan orang-orang itu datang ke sana sengaja memilih Bugis karena kalau mereka Bugis, mereka jadi bagian keluarga terhormat ini. Iya, jadi kayak password mereka itu di sana. Orang dalam. Orang Bugis kan Iya, padahal kira-kira sana-sana begitu. sedikit. Orang circle. Iya. Jadi mereka mendapat privilege di situ, mendapat hak-hak istimewa karena buat Kesultanan Johor, Bugis inilah yang menyelamatkan mereka. Betul. Gitu. Itu salah satu penjelasan ya, tentu harus diperiksa lagi ya. Tapi memang masuk akal kalau misalnya terlalu banyak orang dengan identitasnya sendiri-sendiri ini masuk ke sebuah pelabuhan dan harus dicatat, repot kan itu. Lebih baik dikasih nama generik saja. Jadi Mak Bos di sini. Pokoknya kalau dari apa passwordnya? Ya kira-kira begitu ya, temanku ini Bugis. Sini ya. Kasih masuk. Sepupu, ada kas sepupu. Cika. Bisa dengan Bugis. Kesannya tuh Rasanya tukang cika. Siasatnya zaman itu. Pada waktu itu. Tapi ketika keadaan berubah, Sampai laju bahasa aja mengaku Bugis. Memang orang Bone bapaknya. ketika keadaan berubah, Gila juga. terutama di Belanda itu kan tahun abad ke-18-19 mereka sudah ingin melakukan penguasaan administrasi dulu. Nah disitulah baru identitas pengelompokan mulai menguat. Jadi kenapa dibuat pengelompokan? Agar bisa dikontrol. Di Jakarta itu sudah dibuatkan ada kampung Bugis, kampung Bali, kampung Cina, kampung Makassar. Belakangan kampung Buku. Kenapa begitu? Karena orang Belanda ini kan memudahkan mungkin ya. Iya, orang-orang mereka kan tidak banyak. Untuk mengontrol kelompok-kelompok ini, mereka mengontrolnya lewat perwakilan, lewat kapitan-kapitannya itu. Ada kapitan Bugis, kapitan Arab dan segala macam. Ya, nenek mula mungkin salah satu. Nenek saya pulang dari sini silang pulang ke Kasih lihat pohon tapi Saya baru ingat ini. Ada kasus menarik di Palembang. Nah kebetulan saya dengaran sedang mengerjakan narasi storytelling di Museum Sultan Mahmud Badarudin Palembang. Jadi mau nggak mau saya juga harus membaca banyak sekali sumber-sumbernya Palembang. Jadi ini menarik juga. Di abad ke-18, zamannya 17, zamannya Sultan Mahmud Badarudin pertama, Jayawikrama. Sultan Mahmud Badarudin ceritanya kan dia diusir sendiri sama saudaranya karena saudara ini mau jadi raja. Jadi melarikan diri ke Johor. Dia melarikan diri ke sana. Terus untuk menghimpun kembali kekuatan supaya dia bisa merebut
tahtanya itu. Kemudian dia minta tolong sama orang-orang Bugis yang ada di sana. Orang-orang Bugis. Sampai ke sana sih. Mercenaries, prajurit bayaran gitu kan. Kayak aduh daeng, ku kasih ku pempek tapi sikat anu kuna gitu. Nah, jadi berangkat mini Sultan Mahmud dan berhasil direbut kembali. Nah, setelah itu kan kemudian dia menjadi sultan kan, menjadi sultan tunggal di sana di Palembang. Nah, dia itu ternyata jatuh cinta dengan seorang putri, ya, dia itu dibilangnya putri Bugis. Tinggi-tingginya bukan. Akan tetapi ternyata setelah diselidiki ya, setelah kita mendalami lagi itu arsipnya, ini putri Bugis dari kerajaan Mandar Sendana. Tapi disebutnya putri Bugis. Iya, karena Kayak kata gitu. Bugis itu yang pertama kali masuk di lingkaran kerajaan. Nah, setelah itu terjadi pernikahan itu, kemudian Pulau Bangka kan terkenal dengan penghasil timah, ya kan? Nah, karena istrinya ini dia berasal dari Sulawesi, akhirnya melalui jalur keluarganya dia dibukalah itu penambangan timah dikuasai oleh orang-orang Bugis, orang-orang Mandar, orang-orang Makassar, orang-orang dari Sulawesi Selatan yang berkuasa di situ. Selama sekian generasi hingga kemudian Sultan itu meninggal, digantikan oleh Sultan berikutnya yang tidak suka dengan orang-orang dari Sulawesi. Jadi apa yang dia lakukan? Dia kemudian menyetop orang-orang Sulawesi dari perdagangan timah. Tidak boleh lagi. Waktu terjadi pemberontakan, itu dicatat di arsip VOC Belanda bagi pemberontakannya orang-orang Bugis dalam tanda kutip yang isinya ternyata Mandar, Makassar dan lain-lain itu melawan Kesultanan Palembang. Tapi karena Kesultanan Palembang minta tolong sama Belanda, berhasil diusir. Setelah itu yang Pulau Bangka dengan potensi timahnya tadi Akhirnya di notis kampungnya. itu kemudian dikuasai oleh Kesultanan Palembang kan, dikuasai oleh Kesultanan Palembang. Tapi kan nggak ada yang mau kerja nambang. Sebelumnya kan itu dikuasai oleh orang Sulawesi dan mereka sendiri yang nambang. Akhirnya apa yang dilakukan? Mereka mengambil buru-buru Cina. Itulah sebabnya kenapa Pulau Bangka dengan Belitung sampai hari ini keturunan Cinanya banyak sekali. Awal mulanya itu orang-orang Bugis dalam tanda kutip itu yang Berarti kalau ada masih ada darah Bugis, Mama. Yang lari dari situ lah. Coba ditarik lagi. Mau dibugiskan juga ibu. Kayak Mami keterkaitan sampai hari ini. Seperti misalnya ya kata serapan yang masuk ke dalam kamus Inggris, Bugimen ada, tapi tidak ada Makassarismen. Tapi mereka punya Makassaris yang kain penutup dari Makassar minyak cloth. Ya kan, yang penutup kursi supaya minyak rambutnya Iya, dan minyak rambutnya itu minyak mandar katanya. mandar. Iya. Ya, jadi kalau dia sandar di kursi-kursi itu kan harus sebaiknya dilapisi dengan Minyak. lengket kan. Masa kalau kain sutra istana itu didatangi pangeran-pangeran ini yang lengket begitu tertinggal. Ya, tapi poinnya adalah bahwa memang kata yang lebih dikenal oleh masyarakat luar awalnya itu adalah Bugis. Ya, apalagi kemudian dapat posisi penting di Johor ya. Dan Johor kan atau semenanjung Sumatera waktu itu Malaka itu memang perlintasan internasional kan. Jadi yang menyerap kata itu bukan hanya Belanda tapi juga Inggris yang mulai menyebarkan. Portugis sudah berinteraksi sebelumnya. Nah, daripada orang-orang baru ini capek menjelaskan Kaili apa segala macam, Bugis saja. Begitu nyebut Bugis orang langsung tahu. Tapi itu mereka pakai keluar, masuk ke dalam ada identitas lain lagi. Dan identitas ke dalam ini diperkeras oleh itu tadi kebutuhan administrasi untuk pengontrolan penduduk kan. Soalnya sebenarnya dia
Contoh ini orang Solok, enggak mau sekali bilang orang Padang. Setiap saya bilang orang Padang, Solok. Padang, Solok, enggak mau sekali. Padang, Solok. Padahal buat kami ya Padang. Bagi orang Malaysia, Bugis Ngaseng ini. Yang mau bilang ada Ini bilang aku Tangerang muda Urusan mulai Jakarta. itu. Iya. Terus saya orang kaya ini enggak Bugis kok. Orang Busan. Enggak peduli saya, pokoknya Bugis kamu. Kamu yes. Jakarta, Karena Jakarta gampang pokoknya. kan di Walaupun Tangerang itu bukan Jakarta, Jakarta. Jakarta. Jawa. Itu Tangerang tapi Jakarta kan? Padang kan? Bukan. Ini tahu ada bilang Tangerang. Solok Jakarta. Oh, gitu sih tahu. Tapi kalau orang Bekasi senang dibilang orang Jakarta. Orang Bekasi. Pengennya Jakarta. Kayak Makassar Sediang. Iya, orang Makassar enggak mau gue Sediang. Tapi dia Makassar kan. Makassar. dan Dia juga sekarang masih kan dia makin begitu. mengeras itu politik identitas ini karena sudah berkaitan dengan pembagian kekuasaan. Apalagi dan putra daerah kan. Makin mengeras itu kelompok identitas lokal. Kan banyak itu orang namanya Putra. Kenapa tidak dikasih nama belakangnya daerah? Kan? Putra daerah. Sudah pasti tidak apa. Enggak daerah juga. Tapi kalau dia tulis paspor daerah dong, atau nama kotanya Atau nama kotanya ya? Bin daerah. Hanya Haji bin daerah. Misalnya Albert Putra Solo. Gue kayak radio-radio zaman dulu. Ran, Putri Wotu. Enggak, lebih ke Kalena kanan sih, bukan orang Wotu. Ada tuh prinsip. Nah ini sama Mia sudah Wotu. Ini mana itu anu? Apa orang tahu? Mana orang tahu kalena kanan kalena kiri? Sudah Wotu. Kami seru aku sudah seru aku. Orang bukan. Begitu dari Wotu di mana itu Mana Wotu? itu anu? Di mana kau tinggal di Luwu Timur? Oh, Palopo. Palopo. Tiga kabupaten itu, Pak. Beda. Tidak, pokoknya kalau sudah dari arah sana Palopo. Oh, Palopo. Bukan. Tapi ya Tapi Palopo. Sebelah sana sudah Palu semua. Setelah Palopo Palu semua. Tahu apa Poso? Pelajaran geografi kita enggak tuntas. Ya kebutuhan administrasi Iya. kan. Kalau semua mau ditulis itu banyak sekali kolom-kolom yang harus dibuat. Hari yang parah ya. Saya ingat Banyak tuh, sekali. Wotu, Kalena. Iya kan? waktu SD itu Kak, kan ada kayak buku atlas kecil yang pulau-pulau itu. Ada Wotu. Maka Sulawesi Selatan itu saya cuma tahu sampai Takalar. Hah? Serius, jadi Terus bolos dulu ya. Makassar kan paling ujung, terus di bawahnya Takalar. Saya nggak tahu ada itu buku, ada sekolahnya. Peta dari zaman apa? Zaman kolonial. Ya, PTSD kalian. serius Mas. Jadi kayak dulu tuh saya cuma waktu SD kayak oh jadi setelah Makassar itu Makassar kayak jauh sekali. Berarti dari kecil kau sering nongkrong di Sungai Cerekan? sayang. Berarti Bulukumba itu kayak Jawa bagi orang Wotu. Nggak, saya kenal ada kampung itu. Dulu cuma kenal habis Makassar, oh ada Takalar sedikit. Itu pun saya kenal Takalar karena banyak sekali orang Takalar yang pergi menjual di sana. Ada orang barusan ke Bangka. Terus udah ditanya dari Sulawesi apa Ki? Ke Terus itu. Iya, saya nggak tahu kalau ada itu karena di atlas cuma sampai Kira Makassar sebesar itu. Jadi kayak oh my god, ternyata setelah Takalar ada Jeneponto, Menteng, Bulukumba. Saya sananya. Seandainya bukan Embe, kon datang bilang ada Bulukumba. Makasih ya, thank you. Kasih Surya lagi. Iya, kedong kasihan itu. Apa Embe? Udah kasihan dulu peta-peta itu. Iya, enggak. Kok bisa ya kepalamu pakai begitu? Ika, buku anu itu yang dibeli-beli. Koke-koke lagi. Buku dari sekolah. Bayangkan ini. Bayangkan ini lu yang belum dipecah 3, baru dia tuh jauh sekali dulu. Jauh sekali sebelum dipecah itu. Nanti Malili jadi anu baru enak. Dulu Palopo ibu tanya. Sampai 2006 atau 2007 baru pecah lagi jadi lu. Sebelum direkahkan itu kabupaten. Mekarkan. Oh, direkahkan. Oh, saya kira direkahkan. Semerbak. Belum maka. Tapi terkenal lah kampungku sebagai tempatnya Soeharto menanam kelapa sawit. Kenapa harus Soeharto? Dialah yang membawa seluruh suku ke sana. Oh, gitu. Transmigrasi. Transmigrasi di. Apa kayak kau sebut Sawiri Gading kayak apa? Itu tuh Wotu ini kau.
Soeharto kan simbol apa gitu kan? Tapi di Cerekan itu memang kayak Keluarga aku di sana di baik. yang kalau Nah, keluarga aku orang masih sana. Cerekan asli kok kau udah dikubur, dikasih masuk kok di dalam kayu, baru dilanjutkan ke Weh, Viking di panah api begitu ya. Valhalla. Tor. dan mereka dan sampai sekarang orang yang masih kental darah Cerekannya yang pakai benang-benang di tangan itu tiba. Kalau enggak mau dia makan pisang manurung. Ada pang itu Ada cerai kan berarti ya? Enggak, pendaki gunung. nanti Busuk. Ini cara cerekannya. Pasung itu orang ini, Bang. Kok dipakai itu yang goreng? Corona bilang nenekku sebelum mati deh udah putus itu 6 Ya, Apa yang terjadi? dia jadi Enggak, maksudnya kalau digunting nih apa yang terjadi? simbolisasi bahwa dia bukan dari nggak mau lagi jadi bagian cerekan yang circle cerekan yang Tidak bergaul di luar kok. Tidak bergaul di suci, cermin bergaul di kafe. Pada saat itu dipotong kan nih. gitu ya. Identitas. Bebas lah. bagaimana nak Pamona? Pamona Dia tersinggung sekali saya bilang daerah terbelakang. Madero sini Tersinggung sekali saya bilang daerah terbelakang. Memang karena setelah kau itu sudah Sulawesi Tengah. Terbelakang sekali. Bukan beda terbelakang dan terkebelakang. Terbelakang kalian. Ya, dua kata yang berbeda. jadi Enggak terlalu pas itu di pulau penekanannya itu loh. Enggak enak. perbatasan ke Sulawesi Tengah sama Sulawesi Tenggara. Nah, dia gitu. Punya kami nih Sulawesi Tengah sama Sulawesi Tenggara. Iya, istilahnya Jalan poros. itu istilahnya perempatan 3. Gimana sayang ada jalan poros. Ada yang namanya Timangku. Menyeberang lautan itu. Enggak Jik. Enggak, nama ditutupin dulu kah? Sudah, resmi itu. Iya tahu. Sudah, Mi, sudah. Sudah? Resmi sudah. Dadah guys. Dadah dulu Pak di kamera semua. Ini sudah hahaha. Yeay. Keren.